Martial Master 5842-5843. Antara langit dan bumi, bayangan iblis yang menakutkan langsung turun ke istana di depan penjaga kuat yang tak terhitung jumlahnya dari masyarakat naga hitam. Tidak, ada orang kuat yang mengintai. Beraninya kamu bertindak liar di masyarakat naga hitam kita. Bunuh dia. Seorang pria kuat dari masyarakat naga hitam dengan cepat naik ke langit dan menembak ke arah Molly kemarahan. Lakukan serangan. Dalam sekejap, jalan gelap menyapu langit dan bumi, seperti jaring, menyelimuti Demon Lee dalam sekejap. HMPH, kalian kucing dan anjing juga ingin berurusan denganku. Matilah aku, mata Molly dingin, dan energi iblis yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan, energi iblis tak berujung menyelimuti dunia seperti tirai langit, langsung mengelilingi penjaga yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Hanya jeritan yang terdengar. Para penjaga ini ngeri saat mengetahui bahwa setelah tubuh mereka bersentuhan dengan aura iblis ini, tubuh mereka langsung mulai membusuk. Jalannya terkorosi, energi iblis Molly mengandung kekuatan korosif yang mengerikan. Setelah jalan manapun bersentuhan, itu akan menjadi seolah-olah telah terkontaminasi, dan akan mulai menjadi jahat dan dingin, seperti penyebaran wabah, yang tidak dapat dihentikan sama sekali. Bahkan prajurit tingkat kaisar tahap akhir tidak dapat menahan kekuatan energi iblis yang mengerikan ini. Selama masih ada jejaknya di tubuh mereka, mereka seperti belatung tarsal yang tidak dapat dihilangkan. Tidak, dalam jeritan yang menusuk, banyak orang kuat dari masyarakat naga hitam terbakar satu persatu. Tubuh mereka terbakar di bawah energi iblis, dan jiwa mereka juga tersulut, dan kemudian diubah menjadi sumber murni kaisar, mengalir ke dalam kekuatan iblis. Di dalam tubuh, itu ditelan dan diserap olehnya. Hahaha, rasanya enak sekali. Aku sudah lama tidak merasa sebaik ini. Molly tertawa galak, merasakan kebahagiaan yang luar biasa di dalam hatinya. Neneknya, bersama dengan iblis Kincen itu, aku hampir menjadi pengikut. Ini adalah kehidupan yang benar-benar bebas dan bahagia. Molly tertawa, tidak peduli dengan teriakan penjaga masyarakat naga hitam, dan langsung bergegas ke sana masuki istana nenek moyang masyarakat naga hitam. Berani masuk ke istana leluhur, penggal. Begitu Molly memasuki istana, suara omelan yang jelas terdengar dari depan, dan sekelompok wanita berjubah hitam bergegas keluar. Mata mereka liar dan dingin, dan mereka membunuh dengan gila-gilaan. Keluar, Molly mengerutkan kening, menamparkan tangannya, dan dengan keras, beberapa wanita segera terlempar. Selama penerbangan, jubah hitam wanita fanatik ini hancur, memperlihatkan tubuh telanjang mereka. Seputih lemak ada bekas cambuk di mana-mana di tubuh seperti batu giok, yang sangat mengejutkan. Sial, itu menjijikkan. Molly hanya melirik mereka dan kemudian berbalik, sudah memahami bahwa wanita-wanita ini kemungkinan besar adalah selir yang dibesarkan di istana oleh nenek moyang masyarakat naga hitam. Nenek moyang masyarakat naga hitam ini sangat pandai bermain. Molly tidak bisa berkata-kata, sosoknya seperti kilat, mengabaikan sekelompok orang, menjatuhkan beberapa wanita, dan langsung menuju ke inti istana. Hentikan dia, jaga istana leluhur. Masing-masing wanita ini dipukul dengan otot patah dan patah tulang. Sambil muntah darah, mereka bergegas ke arahnya seperti orang gila, seperti plester kulit anjing. Sialan, kamu mencari kematian. Apa menurutmu aku tidak akan membunuh wanita? Mati. Mata Molly dingin dan mematikan. Tentakel hitam langsung keluar dari tubuhnya. Dan dengan letupan, wanita-wanita ini berkulit putih dikuliti. Tubuh mereka semua ditusuk dan digantung di kehampaan. Dan kekuatan melahap yang mengerikan langsung memasuki tubuh para wanita ini. Kepulan, hati para kaisar pada wanita ini langsung layu dan hancur. Lalu tubuh dan jiwa mereka berubah menjadi abu dan menghilang sedikit demi sedikit. Molly terus bergerak dan bergegas ke dalam istana. Begitu banyak harta karun, mata Molly berbinar, berdengung, tetapi pada saat ini, nafas yang menakutkan Molly datang dari dalam istana,
dan sosok menakutkan sepertinya terbangun jauh di dalam istana. Dengan suara yang membumbung tinggi, api jiwa di atas istana perlahan menyala kembali. Jejak benih asli yang ditinggalkan oleh leluhur masyarakat naga hitam di istana perlahan aktif, mengembun menjadi sosok samar, memancarkan aura penindasan abadi. Tidak, itu nenek moyang masyarakat naga hitam. Molly terkejut. Bukankah klon nenek moyang masyarakat naga hitam dihancurkan oleh Qin Chen? Tapi Molly segera mengerti. Tidak, ini hanya tanda asal. Nenek moyang masyarakat naga hitam ada di alam lain, dan dia ingin mengaktifkan tanda asal ini. Molly langsung mengerti, dan ada jejak keganasan di kedalaman matanya. Sial, dia akhirnya memanfaatkan kesempatan seperti itu untuk menjadi kaya. Jika tanda asli nenek moyang masyarakat naga hitam berhasil dipadatkan, bukankah dia harus menghadapi tiruan dari kaisar dewa yang kuat? Bagaimana jika terjadi kesalahan? Kita tidak bisa membiarkan tanda asal ini berhasil dipadatkan. Molly tampak gila, dan menghancurkan tanda asal dengan satu telapak tangan. Dengan ledakan, energi iblis yang tak ada habisnya meletus, seperti gunung berapi yang memancar, dan langsung menenggelamkan asal mula leluhur perkumpulan naga hitam. Tanda itu, dengan liar melahap dan memakan pikiran kaisar dewa di dalamnya. Sial, siapa yang menindas leluhurku? Siapa itu? Satu demi satu raungan ditransmisikan dari hantu. Tanda aslinya terasa tertekan dan bergetar hebat. Gumpalan aura kaisar dewa yang menakutkan meledak darinya, mencoba melepaskan diri dari penindasan iblis dan mengembun menjadi bentuk. Sialan, tanda asal yang kecil, aku tidak bisa menekanmu jika kamu tidak mempercayainya. Molly tampak galak dan gila, dan seluruh tubuhnya benar-benar pecah menjadi hantu yang terkondensasi oleh tanda asal, membuat gelombang ini kekuatan meledak di tubuhnya, lalu dia menekannya dengan tubuhnya sendiri. Telan untukku, Molly berteriak dengan marah, energi iblis yang menakutkan di tubuhnya melonjak, sambil melawan. Dia dengan gila-gilaan melahap kekuatan tanda aslinya. Saat berikutnya, Molly mengertakkan gigi dan kulitnya meledak. Dia berubah menjadi pria berdarah dalam sekejap. Dia tidak bertarung melawan lawan, tapi membiarkan kekuatan lawan meledak langsung di tubuhnya ini. Tapi Molly tidak peduli sama sekali. Saat itu, dia berani menelan kekuatan suci jurang maut dari Master Domain Yaoling tingkat Kaisar Dewa yang menghancurkan dirinya sendiri di dalam jurang nenek moyang masyarakat naga hitam. Neneknya. Aku telah melakukan perjalanan melintasi lautan alam semesta. Pemandangan besar apa yang belum kulihat? Telan itu untukku. Ledakan, tubuh Molly terbakar di tempat, dan aura tingkat Kaisar tahap akhir meledak, dan itu masih terus meningkat. Reruntuhan para dewa. Nenek moyang masyarakat naga hitam sedang mencoba untuk menghidupkan kembali tanda aslinya. Pada saat ini, dia juga merasakan kekuatan melahap dan menekan Molly, dan matanya tiba-tiba terbuka. Apa? Nenek moyang masyarakat naga hitam tampak terkejut dan marah. Tidak mungkin, klon saya baru saja dihancurkan di kota Nanyuan, dan ada kotoran yang menyergap tanda asli saya di istana saya. Dia tampak marah dan frustrasi. Apakah itu Qin Chen? Hal pertama yang dia pikirkan adalah Qin Chen, namun hal itu dengan cepat dikesampingkan. Tidak, Qin Chen jelas masih di kota Nanyuan, tapi siapa dia jika bukan dia? Nenek moyang masyarakat naga hitam sangat marah dan sedikit histeris. Meskipun dia hanyalah tanda asal, hanya ada segelintir orang kuat di seluruh laut semesta selatan yang dapat menekan tanda asalnya. Bahkan orang kuat seperti Sage Agung Siyu, yang telah berada di laut semesta selatan selama puluhan ribu bertahun-tahun, bahkan tidak bisa memikirkan untuk menekannya. Orang ini menyerang istanaku saat klonku dihancurkan. Dia jelas punya rencana yang sudah direncanakan. Mungkinkah ini jebakan? Tiba-tiba, leluhur masyarakat naga hitam memikirkan sebuah kemungkinan. Ya, ini pasti jebakan. Gunakan Sage Agung Yilong dan Sage Agung Siyu sebagai umpan untuk menangkapku. Dan tubuhnya gemetar karena marah.
Pertama, bunuh Sage Agung Yilong untuk menarik Sage Agung Siyu. Lalu bunuh Sage Agung Siyu untuk menarik klon leluhur. Dan terakhir bunuh klon leluhur sebelum segera membobol leluhur istana. Bunuh jejak asli leluhur. Biarkan leluhur kehilangan kendali atas markas besar masyarakat naga hitam. Dan kemudian menjarah kekayaan leluhur-leluhur di istana. Semua kekayaan nenek moyang masyarakat naga hitam terkejut dan marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dijebak dan menjadi mangsa. Jika ini benar-benar sebuah permainan, maka di permukaan inti dari permainan ini adalah Qin Chen, tetapi kenyataannya, orang yang paling diuntungkan adalah orang yang menekan tanda asli leluhur. Ini dalang di balik permainan yang menghasilkan keuntungan paling banyak. Memikirkan hal ini, nenek moyang masyarakat naga hitam tiba-tiba terkejut dan marah. Sialan, aku akan bertarung sampai mati untuk menangkapmu, wanita jalang ini. Dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Dengan gemuruh, pikiran ilahi yang menakutkan menembus kehampaan luas reruntuhan para dewa dan tiba-tiba turun ke aula istana tempat jejak aslinya berada. Pada saat Molly hendak sepenuhnya menelan dan memusnahkan tanda sumber di istananya, sepasang mata dingin dan marah tiba-tiba terbuka di atas tanda sumber, dan dia tiba-tiba menatap Molly. Itu kamu, penghasutnya, dalang besar di balik layar, itu kamu, aku ingat kamu tunggu aku. Tunggu. Nenek moyang masyarakat naga hitam menatap Molly, seolah dia ingin mengukirnya dalam-dalam jiwanya. Umumnya, ia mengaum dengan kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya. Tangan hitam macam apa? Ada apa? Molly mengerutkan kening, dan kekuatan di tubuhnya tiba-tiba mencapai puncaknya. Ledakan, saat berikutnya, sepasang mata itu benar-benar hancur dan menghilang ke dalam kehampaan. Bersama dengan tanda aslinya, mereka sepenuhnya ditelan dan diserap oleh iblis. Boom! Aura di tubuh Molly melonjak seketika, melintasi ranah mendiang kaisar dalam sekejap dan naik hingga batasnya. Hahaha, rasanya enak sekali. Molly merasakan aura kuat di tubuhnya, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Jika aku menelannya beberapa kali lagi, aku khawatir aku bisa langsung menekan anak itu Qin Chen. Molly tertawa gembira dan mulai menjarah istana dengan gila-gilaan panen dan menghilang dalam sekejap. Reruntuhan para dewa, nenek moyang masyarakat naga hitam membuka matanya, dan di kedalaman matanya, ada ekspresi setan dan jahat di wajahnya, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, mengguncang kehampaan ke segala arah. Itu dia, penghasutnya, dalang besar di balik layar. Nenek moyang masyarakat naga hitam mengertakkan giginya dengan ganas. Saat dia melihat Molly, dia samar-samar merasakan kekuatan yang sangat menakutkan di tubuh lawan sangat tidak jelas. Karena pihak lain menggunakan tubuh fisiknya untuk melahap kekuatan tanda aslinya, dia masih samar-samar menyadarinya. Kekuatan semacam itu bahkan membuat leluhurku sedikit takut. Itu menunjukkan bahwa asal-usul putra ini bertekad lebih tinggi daripada Qin Chen. Nenek moyang masyarakat naga hitam tampak garang. Jika kamu berani merampas kekayaan leluhurku, jika kamu tidak membunuhku, aku tidak akan pernah menjadi kaisar dewa. Kebencian dan kemarahan yang tak terlihat melanda segala arah, mengguncang kehampaan reruntuhan para dewa. Kota Nanyuan, setelah sepenuhnya membunuh klon nenek moyang masyarakat naga hitam, kehampaan mendidih yang tak ada habisnya di kota Nanyuan akhirnya perlahan kembali tenang. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota Nanyuan melihat ke atas, di atas langit yang luas, sungai hitam dengan niat membunuh yang mengerikan seperti ribuan burung yang kembali ke hutan, kembali ke tubuh Qin Chen yang awalnya menyelimuti seluruh kota Nanyuan menghilang dalam sekejap, memperlihatkan langit yang cerah dan cerah. Hanya sosok Qin Chen yang tersisa mengambang di langit, bersinar seperti dewa. Mati, klon nenek moyang masyarakat naga hitam telah terbunuh. Semua praktisi seperti Chu Yueli, penguasa paviliun abadi, Yu Xin, penguasa paviliun Tianwei, semuanya bergumam dengan ekspresi tumpul, penuh perasaan, penindasan yang tak tertandingi. Saroye mendongak, matanya sedikit bingung. Ini
Apakah ini tuan yang aku ikuti? Dengan tubuh kaisar, bunuh tiruan kaisar dewa. Masa lalu bersinar terang hingga saat ini. Saya tidak memilih untuk tinggal bersama Tuan Qin Chen pada pertama kalinya. Mata Rona juga memiliki sedikit rasa kesal dan penyesalan Qin Chen. Lalu apa yang akan terjadi jika dia memilih untuk tinggal bersama Qin Chen? Segala sesuatu di balik tanah suci Taiyi dan kematian bibiku mungkin tidak akan pernah terjadi. Orang yang paling ketakutan adalah orang bijak Cuming, dengan ekspresi putus asa dan pingsan. Bahkan klon nenek moyang masyarakat naga hitam telah dihancurkan. Apakah dia, kaisar tertinggi, masih memiliki harapan untuk melarikan diri? Qin Chen tertahan di kehampaan, dan sungai hitam niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam tubuhnya. Dia menutup matanya dan mengingat pertempuran sebelumnya. Tubuh dan jiwaku sama-sama unggul. Dibandingkan dengan orang-orang kuat di lautan alam semesta, aku tidak hanya mencapai perpaduan yin dan yang, tetapi juga memiliki tubuh dewa yang sempurna. Dalam hal jiwa dan tubuh, aku punya juga mengintegrasikan alam semesta asli dan menerima pelatihan kekuatan dimensi tinggi. Baptisan. Dengan kekuatan hanya satu klon dari nenek moyang masyarakat naga hitam, akan sangat sulit untuk menyakitiku. Cloning, Qin Chen berpikir dalam hati. Klon Kaisar Dewa hanya memiliki sedikit energi asli di tubuh Kaisar Dewa, dan itu sudah dapat merusak rambut dan kapilerku. Bagaimana jika itu adalah tubuh utama? Melakukannya, kulit patah, patah tulang, Qin Chen harus waspada, merasa penuh krisis. Membandingkan klon dengan tubuh aslinya hampir sama. Perbedaan antara cekungan air dan sungai sangat berbeda. Di lautan luas alam semesta, makhluk berdimensi tinggi seperti mereka yang sekuat awan dan mereka yang sekuat kaisar dewa pembunuh semuanya akan jatuh. Jadi bagaimana menurutku, jalan menuju kultivasi masih panjang, dan saya masih harus bekerja lebih keras untuk mengatasi krisis satu demi satu. Qin Chen memikirkannya. Hanya dalam waktu singkat sebelum dia akhirnya memasuki ranah mendiang kaisar. Meskipun dia dekat dengan kaisar puncak, dalam hal ranah, dia masih jauh di belakang kaisar dewa yang kuat. Alasan mengapa dia mampu membunuh klon nenek moyang masyarakat naga hitam adalah karena tubuh fisiknya adalah tubuh dewa yang sempurna. Dikombinasikan dengan baptisan kekuatan dimensi tinggi, itu bisa dibandingkan dengan kaisar dewa dan bisa disebut tubuh ilahi. Di sisi lain, dia adalah tubuh yin dan yang lengkap, dan jiwanya telah mengalami sungai dosa di dunia bawah, sungai kematian, dan baptisan laut mati dengan niat membunuh dari pendahulu Tuhan, Kaisar. Selain itu, dia dipelihara oleh kekuatan penghakiman ilahi, terintegrasi dengan alam semesta asli, dan dibaptis oleh kekuatan dimensi tinggi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai hasil ini. Namun jika kamu benar-benar menemukan keberadaan Gao dimensional, aku khawatir kamu bisa menekannya dengan bantuan tanganmu. Saya masih harus menjadi lebih kuat, kata Qin Chen dalam hati. Bahkan melawan klon Kaisar Dewa dapat mematahkan rambut di tubuhnya, dan dia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Anda harus waspada terhadap kesombongan dan ketidaksabaran, dan jangan berpuas diri. Berpikir seperti ini, Qin Chen perlahan jatuh dan mendarat di kota Nanyuan. Tuan, Saroye melangkah maju dengan penuh semangat, menjulurkan lidahnya, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Taruhannya benar, bahkan dalam sejarah klan Komodo, dia belum pernah mendengar hal seperti itu, menggunakan tingkat budidaya Kaisar Agung untuk membunuh klon Kaisar Dewa. Betapa luar biasanya hal ini. Bakat yang tak terkalahkan, bakat yang benar-benar tak terkalahkan. Anda layak menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi yang hanya bisa dikembangkan oleh kekuatan kuno itu. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi sosok dominan di alam semesta. Tapi coba pikirkan, kalau dia bukan orang seperti itu, bagaimana dia bisa layak mengikuti saya, orang jenius paling cerdas dalam sejarah suku Komodo? Saroye merasa bahagia di dalam hatinya. Saat ini, ada keheningan di lapangan, tidak ada yang berani bergerak. Semua praktisi memandang Qin Chen dengan rasa takut,
hormat, cemas, takut, dan seterusnya. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan para praktisi yang ditempatkan di kota Nanyuan oleh beberapa kekuatan besar di alam semesta semuanya diam dan berperilaku baik. Siapa yang berani menyinggung sosok seperti itu? Tidakkah kamu melihat bahwa bahkan klon nenek moyang masyarakat naga hitam pun dihancurkan? Tidak peduli betapa hebatnya Anda, bagaimana Anda bisa sehebat klon Kaisar Dewa? Di bawah tatapan semua orang, Qin Chen menoleh untuk melihat Sage Cuci Agung di sampingnya. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan di luar kota Nanyuan. Ledakan, ada suara gemuruh di kejauhan, dan kemudian sebuah kereta dengan cepat lewat dengan tim yang besar. Kemanapun ia lewat, kekosongan melonjak, dan aura menakutkan menyapunya. Tanpa berhenti, ia mendarat di kota Nanyuan dalam sekejap. Segera, sosok yang memancarkan aura menakutkan keluar dari kereta. Itu adalah Raja Tianbei, Dewa Perang Kerajaan Yong, dan dia datang ke Qin Chen dalam sekejap. Saudara Qin, kamu baik-baik saja. Begitu Raja Tianbei muncul, dia memandang Qin Chen dengan cemas, dan kemudian melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah melihat Sage Cumon Agung di sampingnya, pupil matanya menyusut, dan kemudian dia melihat sekeliling dengan hati-hati lagi. Aura yang muncul di tubuh seperti gunung berapi yang akan meletus. Wow, tentara Shenwei di belakangnya dengan cepat bubar. Masing-masing memancarkan aura menakutkan Kaisar Agung, membentuk formasi pertempuran unik untuk melindungi satu sisi. Raja Tianbei Senior, mengapa kamu ada di sini? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Saudara Qin, saya menerima kabar bahwa petapa Agung Siyu dari perkumpulan naga hitam ingin membunuhmu. Dalam perjalanan ke sini, tiruan dari leluhur perkumpulan naga hitam yang sedang duduk di markas besar perkumpulan naga hitam tiba-tiba dikirim dan bergegas ke arah ini. Aku cemas. Jadi aku bergegas untuk mendukung saudara Qin, tapi ini. Raja Tianbei melirik ke arah Qin Chen, yang tidak terluka, dan kemudian melihat ke sekeliling yang tenang. Tetapi tidak ada yang namanya Great Sage Siyu dan yang lainnya. Sosok dari Black Dragon Society bertanya dengan bingung. Apakah Great Sage Siyu tidak melakukannya sendiri? Dia baru saja mengundang si pembunuh. Bukankah nenek moyang dari Black Dragon Society datang ke kota Nanyuan? Apakah informasi raja ini salah? Raja Tianbei bingung melihat situasi di kota Nanyuan. Sepertinya belum terjadi pertempuran yang terlalu sengit, dan beberapa bangunan masih cukup utuh. Jika Sage Agung Siyu mengambil tindakan, atau jika nenek moyang masyarakat naga hitam datang, pertama, Qin Chen tidak akan pernah aman, dan kedua, kota Nanyuan tidak akan pernah utuh. Tapi itu bagus, saya seharusnya datang lebih awal. Raja Tianbei menghela nafas lega dan memandang Qin Chen dengan ekspresi serius. Saudara Qin, saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda dapat membunuh semua orang di masyarakat naga hitam kapan saja. Bahkan orang bijak Agung Nailong juga sama. Tetapi orang bijak Agung Siyu berbeda. Dia adalah tangan kanan dari leluhur masyarakat naga hitam. Jika kamu membunuhnya, kamu pasti akan memprovokasi leluhur masyarakat naga hitam. Saat klon itu tiba, bahkan jika aku datang ke sini, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Hanya klon raja yang bisa menghentikan klon tersebut, nenek moyang masyarakat naga hitam. Jadi selanjutnya, saya akan menemani Anda di sini di selatan. Harap tinggal di kota Sumber sebentar untuk mencegah Sage Agung Siyu dan nenek moyang masyarakat naga hitam menyerang Anda. Leluhur benar-benar berani mengambil tindakan. Saya juga bisa memanggil klon penguasa kerajaan untuk menghentikan mereka. Raja Tianbei berkata dengan wajah serius, nada peringatan. Diam, keheningan yang mematikan. Setelah Raja Tianbei selesai berbicara, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang memandangnya dengan mata yang sangat aneh dan tidak berkata apa-apa. Ada apa? Raja Tianbei mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan curiga. Haha, Qin Chen berkata sambil tersenyum. Raja Tianbei Senior, informasi Anda benar. Sage Agung Siyu memang membunuh dan menyerang saya sebelumnya.
tetapi dia dibunuh oleh saya. Kehilangan suaranya. Apakah kamu membunuh Sage Agung Siyu? Dia tampak ngeri, dan kemudian dia tampak cemas dan berkata dengan cemas, Saudara Qin, bagaimana kamu bisa membunuh Sage Agung Siyu? Dia adalah anggota dari masyarakat naga hitam, tangan kanan leluhur. Jika kamu membunuhnya, leluhur masyarakat naga hitam akan marah dan klonnya akan datang. Pada saat itu, kamu. Raja Tianbei sama cemasnya seperti semut di panci panas. Jadi, klon nenek moyang masyarakat naga hitam baru saja datang ke kota Nanyuan. Tapi pasti ada sesuatu yang tertunda. Tidak, saya harus segera menghubungi penguasa negara dan meminta klonnya untuk datang. Kalau tidak, akan terlambat ketika klon nenek moyang masyarakat naga hitam tiba. Kata-kata itu jatuh. Ledakan, aura menakutkan tiba-tiba melonjak di tubuh Raja Tianbei, dan aura samar Kaisar Dewa akan muncul dari tubuhnya. Tanda Kaisar Dewa, pada hari ini, Raja Bei, sebagai Jenderal Dewa Perang yang menjaga perbatasan Kerajaan Yong, dan seperti petapa Agung Siyu, juga memiliki jejak spiritual penguasa Kerajaan Yong di tubuhnya, sehingga dia dapat memanggil proyeksi yang akan datang langsung. Tapi sebelum dia bisa mengaktifkan tanda Kaisar Dewa, sebuah tangan menekan bahunya pada suatu saat, menekan aura yang akan aktif di tubuhnya. Bersambung.